Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 18, ayat 9 sampai dengan ayat 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah berusaha mengenal Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, manusia bebas menafsir Tuhan sesuai pengalaman hidupnya. Jika ia dapat rezeki dan berbagai kemudahan, ia pasti mengatakan, "Tuhan itu baik." Namun kesan itu dalam waktu yang sangat singkat bisa berubah ketika ia kembali ke rumahnya dan melihat seluruh rumahnya terbakar. Mungkin ia akan mengatakan, "Tuhan itu tidak adil." Rasanya mau mempersalahkan cara menilai dan menggambarkan Tuhan seperti ini. Tetapi pengalaman keterbatasan kita dalam perjumpaan dengan Tuhan memungkinkan gambaran-gambaran serupa bisa muncul. Persoalan kita adalah bagaimana kita dapat mengalami Tuhan sebagaimana Tuhan itu ada. Maka marilah kita berusaha mengenal lebih dalam siapakah Tuhan itu dalam konsep iman. Saudara-saudariku terkasih, umat Allah saling mengajak untuk lebih mengenal Tuhan. Pergumulan hidup umat Israel akhirnya membawa mereka pada iman bahwa Tuhan itu adalah Dia yang menerkam, lalu menyembuhkan, memukul, dan membalut. Bangsa Israel sadar bahwa mereka terasing, mereka terbuang, mereka dipagut ular. Namun mereka juga sadar bahwa Tuhan menyembuhkan setelah pengalaman-pengalaman pahit itu. Mengenal Tuhan tidak sebatas satu serpihan pengalaman baik atau pengalaman buruk dalam hidup. Tuhan Allah meminta mereka untuk menjauhkan iman dan cinta mereka yang bagaikan kabut. Pagi hari menumpuk, namun akan hilang ketika matahari beranjak naik. Tuhan meminta mereka untuk mengenal jalan-jalannya, bukan hanya pada pagi yang cerah, namun juga pada terik siang hari dan pekatnya malam hari. Artinya, Tuhan jangan hanya diimani pada waktu keadaan hidup ini baik-baik saja. Imanilah juga Dia di dalam setiap pengalaman sakit, kecewa, dan menderita. Perumpamaan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita doa orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Poin penting dari perumpamaan ini adalah pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang berbelas kasih, maka kita akan datang padanya dengan apa adanya diri kita. Walaupun kita ini orang berdosa, namun kita percaya bahwa Ia Maha Rahim. Dosa kita tertampung dalam kerahimannya.
Orang Farisi mewakili orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Karena tidak mengenal Tuhan secara benar, maka dia menjadikan dirinya Tuhan dan menjadikan Tuhan manusia. Hal ini ditandai dengan ia meminta Tuhan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikannya sebagai isi doanya. Saudara-saudariku terkasih, berusahalah untuk mengenal Tuhan dalam setiap pengalaman dan pergumulan hidup. Ia ada di sana untuk menerkam kejahatan kita, namun ia juga ada di sana untuk menyembuhkan luka-luka kita. Tuhan tidak hanya ada dalam situasi gembira kita, tetapi juga ada dalam kekecewaan dan rasa minder kita karena dosa dan kelemahan. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk semakin mengenal Dia, karena Ia berkata, "Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah daripada kurban bakaran." Tuhan memberkati kita semua.